Berkisah tentang seorang detektif yang divonis bahwa sisa hidupnya hanya 24 jam lagi. Lalu dengan sisa hidupnya itu, dia ingin membalaskan dendam kematian sahabat kecilnya yang sampai sekarang masih misterius siapa pelakunya. Sejak kematian itu, dia terus tumbuh hanya untuk membalaskan dendam. Menariknya, kasus ini melibatkan sebuah toko emas yang disinyalir terlibat kasus perdagangan manusia. Sebenarnya, kenapa dia divonis nyawanya 24 jam lagi? Mampukah dia membalaskan dendam? Daripada penisirin, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Film diawali dengan adegan di mana muncul penampakan sosok detektif yang sedang naik sepeda motor layaknya sosok Kamen Rider, dan pria ini bernama Gaspar. Tapi bertabrak-tabrakan saat warisan kebajikan dan ingatan nasihat. Lalu kita akan dibawa ke sebuah lokasi sabung orang di mana muncul sosok cantik yang bernama Agnes. Agnes hanya mengingatkan agar mereka bertarung tanpa merusak properti gedung. Kembali ke Gaspar yang sedang menyelidiki sebuah kasus di mana saat dia sedang mencari barang bukti, Gaspar kepergok aksinya oleh pihak kepolisian melalui sebuah drone. Scene beralih ke masa lalu, di mana saat Gaspar masih kecil, dia mempunyai seorang sahabat yang bernama Kirana, yang mana Kirana berkata apabila dia tiba-tiba menghilang, akankah Gaspar mencari dirinya? Kirana melanjutkan, apakah seorang detektif itu selalu menegakkan kebenaran dan menghakimi orang-orang jahat? Dan Gaspar kecil hidup bersama orang asing yang mereka sebut Babaji. Gaspar, apakah detektif harus selalu menegakkan kebenaran dan menghakimi orang jahat? Sampai pada akhirnya Gaspar akan pergi untuk memeriksa kondisi jantungnya. Namun selepas Gaspar kembali, Gaspar dibuat murung manakala rumah Kirana dalam kondisi kosong. Kirana pergi kemana? Beralih ke masa sekarang, di mana Gaspar terbangun di hadapan Agnes yang membuatnya kaget. Lalu dokter mengatakan bahwa Gaspar mengalami kelainan jantung yang katanya dengan sisa hidup 24 jam lagi. Agnes yang khawatir dengan kondisi Gaspar mencoba memastikan dengan mengunjungi markasnya. Namun Gaspar menenangkan dirinya dan mengatakan bahwa sejatinya kematian itu bisa datang kapan saja. Dalam penyelidikan, Gaspar menemui seorang pria yang mengatakan bahwa ayah Kirana menjualnya ke rekan bisnis demi kekuasaan. Namun karena anak itu tiba-tiba sakit, mereka mengantarnya ke rumah seseorang yang bernama Tati. Setelah berkunjung ke rumah Bu Tati, beliau mengatakan bahwa dia mempunyai seorang adik yang bernama Maimunah, dan Maimunah itu menikah dengan seseorang yang bernama Wan Ali. Wan Ali punya karyawan yang bernama Yadi, dan Yadi adalah anak dari Bu Tati. Dan sosok Yadilah yang sering mengunjungi Bu Tati selepas suaminya menghilang. Lalu Tati menambahkan bahwa Wan Ali punya seorang anak yang bernama Kirana. Ya, dia adalah sahabat kecil sosok Gaspar. Tak lama setelah itu, Gaspar mengunjungi toko emas milik Wan Ali. Namun karena Gaspar tetap memakai helm, Yadi menuding Gaspar akan merampok. Ini payung bekas barang payung. Burung di dalamnya membongkar dadamu. Kau akan melindungimu segenap jiwa dan raga. Wan Ali yang mendengar kegaduhan menodongkan pistol
ke kepala Gaspar. Namun Gaspar tetap tenang dan mengatakan akan membeli emas. Madagaskar. Kau bisa bawa keluar barang dari sini cuma-cuma. Saya mau cari cincin kawin. Scene beralih di mana Gaspar sedang menyelidiki kasus kematian Komandan Intelijen Kurawa melalui sampel di tangan jasadnya yang mana disinyalir ada kaitannya dengan kasus penjualan organ manusia. Agnes di sini berkomitmen akan membantu Gaspar menangani kasus ini yang juga disinyalir terkait pembunuhan massal yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang mereka sebut pembersihan. 19 jam menjelang kematian, Gaspar mengunjungi pasangan yang bernama Kik dan Jet, di mana Gaspar akan meminta bantuan dalam proses pencarian fakta menghilangnya sosok Kirana. Diceritakan 3 bulan yang lalu, Kik adalah kekasih Gaspar, namun Gaspar meninggalkan Kik dan memintanya untuk berpasangan dengan Jet. Benar-benar Gaspar minta digampar. Laki-laki mana yang bikin kamu jadi begini? Gaspar menawarkan sebuah pilihan untuk hidup layak di masa depan apabila misi ini berhasil sukses, dan apabila Kik berubah pikiran, datanglah ke markasnya tepat jam 3 sore. Akan mengubah hidup kalian yang melarat. Memiliki keturunan yang tidak diberi makan oleh sapi. Kalau kalian berubah pikiran, datang ke alamat ini sebelum pukul 3 sore. Setelah kejadian itu, Agnes menyimpulkan bahwa sosok Gaspar seorang namun Gaspar beralasan bahwa itu demi kebaikan seorang Kik, karena sedari kecil Gaspar sudah bermasalah dengan kondisi jantungnya. Menarik sekali di mana sosok Kik, Gaspar, dan Kirana sudah saling mengenal sedari kecil, di mana Kirana sempat bersembunyi dan menyuruh Kik agar tidak memberitahu di mana Kirana bersembunyi. Pergi saja bersama Gaspar. Kembali ke Gaspar yang menemui Ibu Tati, di mana Gaspar mengatakan bahwa faktanya Bahtiar suami Tati sejatinya tidak meninggalkan hutang dan kematiannya bukanlah karena bundir. Diceritakan Bahtiar sejatinya adalah orang kaya, sementara dulu Wan Ali dalam kebangkrutan. Namun Bahtiar menunjukkan sebuah kotak hitam yang katanya membawa rezeki dan berisi sesuatu yang sangat berharga. Yang paling berharga, aku sudah membuktikannya. Dan menurut saksi, Bahtiar sangat menyesal karena menunjukkan kotak itu ke sosok Wan Ali, di mana ternyata Wan Ali adalah sosok yang berani melakukan apapun, bahkan mengkhianati sahabat sendiri. Kamu mengambil ginjalku. Esokan harinya, Gaspar menemui Yadi lalu menanyakan di manakah keberadaan Wan Ali. Namun Yadi yang curiga karena kelakuan Gaspar seperti seorang detektif yang sedang menyelidiki sebuah kasus, beralih ke Wan Ali yang sedang membawa kotak hitam dan menemui seorang wanita. Di dalam kotak itu Wan Ali mengatakan bahwa itu berisi 1000 destinasi wisata dan wanita ini bebas pergi kemanapun dia mau. 1000 destinasi wisata dunia. Pergi kemana saja yang kamu suka. Diri tidak pernah memberikan hadiah seperti ini padaku. Dan miskin. Oh my god, sosok wanita yang Wan Ali nikmati adalah Nurida. Dia adalah istri dari sosok Yadi. Ya, istri dari karyawan sendiri. Otomatis rekaman CCTV perselingkuhan mereka membuat Yadi sangat murka. Harus berperhitungan pada Wan Ali. Istrimu dan memanfaatkan kemiskinanmu. Kau harus balas dendam. Semakin menarik manakala Jet dan Kik memutuskan membantu Gaspar melawan Wan Ali, di mana mereka ingin hidup lebih baik dan kelak anak mereka minum susu bukan minum oli samping yang selalu bersamanya. Sampai pada akhirnya terbentuklah tim balas dendam berisi Tati, Kik, Jet, Agnes, dan tentu saja sosok miskin dan sosok bodoh seperti Yadi. Bodoh, miskin, kesempatanmu untuk tidak kehilangan Nurida. Jalan. Rencana sudah dibuat, persiapan sudah matang.
dan sisa hidup Gaspar hanyalah 10 jam lagi dan tidak layak membahas dosa untuk melawan manusia kotor seperti Wan Ali. Tak lama setelah itu, Gaspar dan Jet memantau posisi Wan Ali dan mengikutinya sampai ke suatu tempat. Lalu sebelum itu, Gaspar berpesan jika sudah mati, pergilah ke kapal miliknya dan hiduplah lebih layak bersama Ki. Tentang keinginanmu untuk hidup bersama dengan Kick. Kalau saya mati, pergilah ke kapal tempat saya tinggal. Sial sekali, di saat Gaspar akan menembak sosok Wan Ali, jantungnya merasakan kesakitan. Alhasil, Gaspar gagal fokus dan Wan Ali masuk ke sebuah gedung. Setelah gagal di aksi pertama, Agnes menyimpulkan bahwa sosok Gaspar tidaklah takut mati, tapi rasa bersalah adalah sesuatu yang dia takuti karena tidak bisa menjaga Kirana sedari kecil. Singkat waktu, setelah persiapan dan pemantauan sudah matang, mereka menuju lokasi Wan Ali dan mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Mati dalam beberapa jam lagi, dan komplotan ini akan merampok toko emas Ona. Mana kuncinya? Isi toko ada di mana? Di luar dugaan, sosok Wan Ali sekarang dikerumuni begitu banyak orang bersenjata. Otomatis dengan menguatkan tekad, mereka semua mencoba kabur. Tidak seperti film Hollywood, ini sebuah adegan kejar-kejaran dengan versi kearifan lokal. Walaupun di awal ketakutan, Kick mulai menikmati adegan ini, di mana dia sekarang berhasil melumpuhkan anak buah Wan Ali dengan menjatuhkan satu motornya. Kini giliran Yadi beraksi, di mana selain gagal menembak sesuai sasaran, Yadi juga tanpa sengaja menjatuhkan pistol miliknya. Lalu kini giliran Butati yang berhasil menembak mobil musuh. Namun di tengah kebanggaan itu, Jet tidak fokus dan mobil mereka tiba-tiba salto. Melihat rekan satu tim jatuh ke sungai dengan berlinang air mata, Gaspar terpaksa meninggalkan mereka. Lantas apa yang akan dilakukan oleh Gaspar dengan sisa waktu hidup 4 jam yang dia miliki? Di tengah kegalauan, Agnes mengatakan bahwa Gaspar harus menyelesaikan apa yang sudah dia mulai, dan sesuai kesepakatan mereka akan melakukannya secara bersama-sama. Gaspar memulai memancing anak buah Wan Ali agar menjauh. Lalu setelah menjauh, ternyata sosok yang memancing adalah Agnes. Sementara Gaspar akan berfokus pada Wan Ali. Cincin kawin kita bisa bicara baik-baik. Kawan-kawan, mereka orang jahat. Oh my god, lokasi yang Agnes kunjungi adalah lokasi di mana sabung diadakan, di mana tempat berkumpulnya orang-orang brutal. Alhasil anak buah Wan Ali bersiaplah menjadi ayam geprek. Tangguh sekali, walaupun sudah dibogem berkali-kali, sosok Wan Ali masih bisa berdiri kokoh layaknya 3 roda. Kau ambil satu-satunya sahabatku. Sampai pada akhirnya Wan Ali tersadar bahwa sosok di hadapannya sekarang adalah sosok anak kecil yang dulu begitu diidolakan oleh anaknya sendiri. Alhasil Wan Ali hanya tertawa karena semua ini sangat lucu.
Setelah memotong ibu jari Wan Ali, Gaspar mengunjungi gudang dan kecurigaan Gaspar benar adanya, di mana di sana ada begitu banyak anak kecil yang akan dijual organ dalamnya. Usaha toko emas Wan Ali sebenarnya hanyalah kedok untuk bersembunyi dari aktivitas perdagangan manusia yang dia lakukan selama ini. Dan entah halusinasi atau sebuah fakta di mana Gaspar melihat sosok Kirana kecil yang sedang meringkuk menangis di dalam kotak hitam milik Bahtiar yang dia curi. Setelah membebaskan para tahanan, Gaspar berpesan pada kita semua bahwa tidak ada yang lebih berbahaya selain cerita yang memaksamu bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Di ambang kematian, Gaspar menyatakan kalau dengan prinsip itu orang baik beralibi untuk berbuat jahat dan orang baik melakukan pembenaran dari kejahatan yang dia lakukan. Di akhir hidupnya, kita akan dibuat semakin pilu, di mana orang-orang yang menemukan jasad Gaspar bukannya langsung menguburnya, justru terlihat sangat bahagia karena bisa mengambil hartanya, dimulai dari helm, jaket, dan motor Gaspar. Dan film 24 jam bersama Gaspar akhirnya tamat. Terinspirasi dari novel terlaris yang menyindir dengan sebuah karya di mana pada zaman dahulu ada begitu banyak perdagangan manusia yang mana benar-benar biadab. Kondisi diperparah dengan kemiskinan dan kebodohan yang selalu saja menjadi momok menakutkan bagi semua umat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan miskin itu